Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Arafi dengan NPM 19110103887. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas C semester 6. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian inovasi pembelajaran. Secara harfiah, inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi dapat diartikan sebagai wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan. Maka, inovasi pembelajaran dapat dimaknai sebagai salah satu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Inovasi dalam pembelajaran perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah yang ada di Indonesia sehingga diperlukannya sebuah inovasi pembelajaran. Yang pertama itu ada kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Yang kedua, sistem pendidikan yang ada di Indonesia belum mengikuti sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Yang ketiga, kurangnya kesempatan dan minat belajar anak Indonesia. Yang keempat, ada kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan merata untuk mewujudkan efektivitas pendidikan yang belum dapat direalisasikan. Yang kelima, ada banyaknya tenaga pendidik yang belum kreatif, terampil, dan aktif yang sesuai dengan tuntutan zaman dan permintaan masyarakat. Yang keenam, ada rendahnya kualitas lulusan di berbagai jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, ada minimnya bahan pembelajaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia sehingga perlunya berinovasi. Yang pertama itu ada faktor pertambahan penduduk. Faktor pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat ini, misalnya banyak kurangnya kesempatan dalam belajar, rendahnya mutu pendidikan, serta banyaknya biaya pendidikan. Yang kedua ada faktor perkembangan zaman. Saat ini, teknologi berkembang pesat di berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi dapat membantu mempermudah proses pembelajaran. Yang selanjutnya, faktor tantangan dan pesaing. Sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar yang diakui atau setara dengan standar internasional. Sekolah-sekolah rintisan ini mulai diselenggarakan oleh pemerintah waktu itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing bangsa. Namun, sekolah bertaraf internasional ini hanya ada di kota-kota besar di Indonesia saja seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain sebagainya. Diharapkan sekolah berstandar internasional ini dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia agar
agar dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman tersebut, sehingga mutu pendidikan atau kualitas di setiap institusi memiliki daya saing yang sama, memiliki kualitas yang sama. Selanjutnya ada visi terhadap lingkungan, dan yang terakhir ada perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Adanya perubahan tuntutan terhadap hasil belajar peserta didik dalam masyarakat, tuntutan pencapaian belajar peserta didik masa kini tidak terbatas hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang ditemui. Dilandasi dengan kemampuan berpikir lintas ilmu, bukan sekedar linier dalam satu bidang saja. Untuk itu, kurikulum 2013 memberikan perspektif pembelajaran tematik supaya sejak dini peserta didik dilatih untuk berpikir lintas ilmu. Sayang, karena terlalu cepat diberlakukan, padahal pendidik sebagai pelaksana kurikulum belum siap, maka inovasi ini menjadi terkatung-katung dalam pelaksanaannya. Selain itu, perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, salah satunya adalah contoh wabah COVID-19 yang ada di Indonesia. Hal ini membuat sistem pendidikan yang ada di Indonesia perlu melakukan inovasi. COVID-19 ini tidak memungkinkan pembelajaran seperti biasanya, yakni pembelajaran tatap muka, melainkan mengurangi interaksi para peserta didik dengan mengadakan pembelajaran jarak jauh secara daring atau online. Lalu yang selanjutnya adalah apa saja yang bisa dilakukan pendidik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pendidikan perlu melakukan inovasi untuk membuat terobosan mengatasi berbagai kendala pengembangan pendidikan. Inovasi dapat menyelesaikan pengetahuan dan pengalaman baru serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas dan kemampuan pendidik, seperti mengikuti training atau mengikuti pelatihan untuk mengasah kemampuan keprofesionalisme guru. Yang kedua ada mencari sistem pembelajaran yang menyenangkan, yang tepat guna menarik minat dan perhatian dari peserta didik yang enggan memiliki minat untuk belajar. Selanjutnya, membuat dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang menarik dengan mengikuti perkembangan zaman, teknologi digital agar tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain, agar bisa setara, setiap sekolah atau instansi bisa setara dengan sekolah-sekolah berbasis internasional. Selanjutnya ada menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada mengenalkan dan mengajak para peserta didik untuk mencari informasi seluas-luasnya, mencari pengetahuan di berbagai situs lain, bukan hanya dari buku paket saja yang diberikan saja, seperti e-book, jurnal, artikel, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah upaya pendidik dalam mengatasi masalah COVID-19, yaitu di mana peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka, maka guru dituntut menguasai teknologi atau mencari teknologi yang bisa digunakan para peserta didik
di rumah, seperti menggunakan Google Classroom, blog, ataupun media pembelajaran lainnya yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja oleh para peserta didik. Dengan menggunakan teknologi tersebut, pendidikan di Indonesia akan tetap berjalan meskipun tidak semaksimal pertemuan tatap muka seperti biasanya.